Kita lanjutkan lagi bicara soal Pilkada serentak 9 Desember nanti. Dan kami ajak Anda untuk melihat seperti apakah sebetulnya rangkaian Pilkada serentak yang akan kita sama-sama hadapi. Kalau sekarang kita bicara 269 daerah, bagi Anda yang daerah yang nggak termasuk merasa tenang aja belum dipikirin gitu ya. Ataupun jangan-jangan nggak tahu juga siapa aja calon yang sudah berencana maju bakal calonnya. Mari kita lihat prosesnya. Ini adalah gelombangnya, jadi ada 269 daerah untuk Desember nanti, jadi tahun ini ada 269 daerah, kemudian gelombang 2-nya di Februari, 67 daerah. Ini yang tadi diulang-ulang bahwa jika ada calon tunggal dan terus begitu sampai batas akhir, maka ada opsi kemungkinan ditarik ke 2017. Lalu di Juni 2018, 170 daerah, kemudian 2020, 2022, 2023 dan serentak nasional 2027. Bagaimanakah syarat untuk calon independen? Di perbincangan hari Selasa lalu juga sudah sempat kami singgung sedikit bahwa untuk yang independen ini masih dibuka tapi nanggung-nanggung gitu ya Mas Hanta ya. Setengah hati. Setengah hati. Kemudian bagaimanakah untuk syarat di pemilihan bupati dan wali kota? Juga untuk calon independen ini adalah dukungan minimal dan jumlah penduduk yang menjadi prasyaratnya. Kemudian untuk syarat dari partai politik. Jadi kalau kita bicara soal sekarang yang masih calonnya tunggal, maka lawannya udah nggak bisa dari independen karena sudah ditutup. Jadi harus dari partai politik. Ini yang harus kita maknai. Jadi nggak bisa misalnya Anda melihat di Surabaya nih, yaudah deh supaya Bu Risma ada lawannya, independen maju, udah nggak bisa. Harus calon dari partai politik karena independen sudah ditutup lebih dulu dibandingkan dengan calon dari parpol. Kita perlu terobosan-terobosan. Nah, Mas Arief, teman-teman di KPU nyiapin terobosan apa lagi, terutama untuk yang 12 daerah ini? Faktanya di 12 daerah itu kita temukan ada koalisi yang cukup besar di satu pasangan calon yang sudah mendaftar. Sehingga koalisi partai politik yang tersisa itu tidak mencukupi dukungan minimal 20% atau 25%. Nah ini kalau dibiarkan sampai kapanpun ya tetap nggak bisa daftar karena koalisinya kurang. Nah di undang-undang ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama peserta pemilihan kepala daerah itu sekurang-kurangnya 2. Maka kita harus dorong bagaimana supaya jadi sekurang-kurangnya 2 pasangan calon. Kemudian yang kedua, syarat minimalnya itu kalau melalui partai politik 20% atau 25%. Maka kita harus dorong supaya 20% atau 25% ini terpenuhi. Nah, KPU sudah melakukan rapat pleno dan kemarin memutuskan membuat jalan keluar gitu ya. Khusus untuk daerah yang koalisi partai politik tersisanya itu kurang dari 20%, maka koalisi yang ada sekarang yang sudah mendaftar itu bisa dibongkar. Harus bubar gitu ya, jadi dibongkar lagi. Ya, tetapi untuk daerah yang koalisi sisa partainya itu masih mencukupi lebih dari 20% atau 25%, maka dia harus masih bisa mendaftar, tidak boleh dibongkar. Tidak boleh dibongkar. Ini untuk kasus Surabaya misalnya, Mas Arya Bima. Jadi berapa persen total untuk Bu Risma itu? Kira-kira Mas Arief ingat nggak Surabaya berapa persen? 80%. 80%. Berarti masih bisa dong 20% buat mencalonkan. Kalau partai masih bisa ya, masih cukup. Kalau di Pacitan, Mas Arya Bima nggak bisa ya? Karena sendirian jadinya, ya, ditinggal P3. Perjuangan sendirian ditinggal P3. Itu adalah terobosan jangka pendek. Jadi kalau syaratnya 20% suara partai yang mengajukan minimal, maka kalau sisanya ini udah kurang dari 20%, Mas Arief dan teman-teman di KPU minta nih yang udah ngumpul rame-rame dibongkar lagi supaya bisa ngikut nemenin yang suaranya dikit, bisa mencukupi 20%. Untuk terobosan yang relatif jangka menengah, kita memang perlu juga nih undang-undangnya ada perubahan. Karena itulah teman-teman berikhtiar ya untuk uji materi. Proses yang sudah dilakukan untuk langkah awal ini apa, Mas? Ya artinya gini, kita ngelihat ini kan jadi bom waktu sebenarnya. Ini suatu terobosan politik yang tidak terpikirkan teman-teman ternyata kan jadinya begini. Nah akhirnya kita berkesimpulan dan kita menggelar diskusi-diskusi awal bagaimana kita bisa menggugat uji materi kan undang-undang pilkada ini supaya nanti tidak perlu pemilu kada harus minimal 2, 1 aja kalau sudah terlegitimasi oleh masyarakat ya jalan gitu loh. Silakan
formatnya bagaimana nanti KPU akan atur. Tapi satu aja, kalau memang dia sudah dipilih oleh begitu banyak partai dan rakyat juga tidak mengusung partai yang independen, artinya dia sudah terlegitimasi oleh masyarakat itu untuk menjadi pemimpin. Karena untuk ikut dalam pertarungan pilkada ini susah gitu loh. Kenapa orang yang sudah ada muncul sendirian ini berarti kapasitasnya kan sudah teruji dan memang diinginkan oleh masyarakat. Dan bagus juga hemat ya Mas Hanta ya. Seharusnya Dari hemat, sisi biaya gitu. ya dong. Apalagi untuk wilayah yang gemuk penduduknya itu menjadi hemat. Katakanlah misalnya di wilayah padat penduduk untuk provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, kalau sampai calonnya satu itu menghemat anggaran banget tuh. Mas Hanta punya tanggapan soal itu? Tapi saya tetap menghendaki dalam konteks substansi demokrasi ada kompetisi. Jadi tidak aklamasi ini ikut-ikutan partai ini. Banyak tren aklamasi, nanti negara ikut aklamasi. Kita ingin ada kompetisi, paling tidak ada pembanding. Tapi saya setuju memang harus ada solusi jangka menengahnya. Katakanlah mengajukan ke MK, DPR juga mungkin sudah mulai untuk memikirkan merevisi undang-undang. Itu juga penting. Mungkin yang mungkin dikritisi soal tadi buka calon perseorangan independen, Mas Aryo Bimo, mungkin itu setengah hati istilah saya. Makin diberatkan kalau dulu 3,5% dari jumlah penduduk, kalau penduduk kan bayi juga dihitung kan gitu. Bukan dari yang punya suara. Nah, sekarang 6,5, jadi agak berat. Ditambah konstruksi awalnya barangkali berpikir anggota DPR bahwa semua orang kan punya hasrat tinggi untuk mencalonkan, tapi nyatanya tidak. Nah, muncul dilema calon tunggal atau calon boneka tadi. Kalau Mas Arya Bima katakan tadi, saya setuju bahwa demokrasi di pilkada elektoral itu harus kita lihat sebagai sekedar tujuan. Substansinya adalah bentuk pemerintahan yang bersih, yang pro rakyat, yang untuk mensejahterakan. Tapi juga menurut saya penting ini kita lihat dari dua hal ini. Betul kalau muncul calon boneka secara prosedural absah secara hukum. Tapi kan kita berdemokrasi menginginkan, saya kira kita semua setuju, tidak sekedar secara prosedural, tapi kita menginginkan yang lebih substansial tadi. Nah, kalau muncul ya, saya berharap akan muncul yang Mas Arya Bima katakan bahwa PDIP akan memunculkan kandidat untuk kasus mana, dari Pacitan ya, atau Gresik, akan munculkan figur, ya saya setuju, munculkan, harusnya bukan sekedar kalah menang, ini kan masih 4 bulan lebih, elektabilitasnya masih tinggi. Kalau dia berhasil memunculkan kandidat yang memiliki personal branding yang baik juga, didukung mesin politik yang baik, tren pemilih dipahami, strateginya bagus, logistik memadai, menurut saya bertarung saja. Atau minimal latihan buat pilkada berikutnya. Betul. Nah, tapi juga kalau calon tunggal juga secara prosedural mungkin sulit, tapi substansi bisa juga. Tetap kita menginginkan ada kompetisi. Kita dorong. Kuncinya kan sederhana. Yang kita bahas ini semua kuncinya di partai politik. Di partai politik. Iya, karena calon independen sudah ditutup. Kalau ada calon independen serempak misalnya jadwalnya, lain ceritanya. Mungkin orang akan muncul juga. Termasuk dari teman-teman Perindo bisa untuk mengusung kadernya. Sekarang kan sudah ditutup, sehingga komitmen partai untuk mengkaderisasi rekrutmen politik yang jelas dalam proses ini, seperti tadi dikatakan. Pak Sony, mari kita singgung lagi yang ada hubungannya dengan kewenangan Bapak begitu ya sebagai Dirjen Otda. Kan tadi kekhawatirannya adalah jika ada kekosongan. Kalau kekosongan, yang kasihan ya masyarakat udah biasa punya pemimpin yang mereka cintai, yang pelayanan publiknya mereka cocok gitu kan. Kemudian nggak bisa harus berkurang apa yang mereka rasakan karena nunggu 2 tahun lagi. Nah, antisipasi itu gimana dari pemerintah pusat jika itu yang terjadi kemudian? Begini, konsepnya ini secara umum, apapun permasalahannya, termasuk permasalahan pilkada serentak ini, negara kan harus hadir. Kita tidak akan diamkan situasi seperti ini. Kita 3 terobosan harus dilakukan. Nah, karena kita pakai strategi 3 dan 3, dan masih ada 3. Kan ada 3 terobosan. 1 terobosan partai politik. Itu harus terobosan politik namanya. Bahwa kunci, panggung sudah disiapkan, aturan main disiapkan, tinggal pemainnya cuma 1. Ibarat dansa kan cuma 1 dia, nggak punya teman. Nah, ini partai politik harus melakukan terobosan, dan saya yakin lobby-lobby telah dilakukan. Kedua adalah terobosan teknis penyelenggaraan. KPU sudah melakukan terobosan, luar biasa. 3 hari pertama pendaftaran, rombongan, ternyata nggak ada lawan. Kemudian selama 3 hari sosialisasi, rombongan boleh pecah. Kemudian muncul lagi dipecah menjadi 2 calon. Ini yang saya yakin dengan terobosan KPU itu mampu mengurangi jumlah ya calon tunggal tadi menjadi makin berkurang. Kalau dari 12 perkiraan Bapak deh berkurang menyusut jadi berapa persen? Saya sementara waktu sampai hari ini perkiraan 5 saya optimis untuk yang berkurang. Ya apalagi sosialisasi nanti makin intensif dan parpol melakukan lobby. Nah kemudian terobosan 2 teknis ya. Terobosan ketiga itu regulatif. Yang jelas itu terobosan terakhir, walaupun kita tidak berharapkan, kita siapkan, pilihan Perpu bukanlah diharamkan, dan itulah instrumen, karena calon 2 itu diatur di dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang 8 dan 19,
bahwa calon harus 2, maka tidak ada upaya yang lain kecuali Perpu, itu instrumen hukumnya yang selevel gitu, kira-kira begitu posisinya. Tapi itu alternatif terakhir. Nah, kemudian ini jangka pendek. Jangka menengah panjang memang revisi tetap dilakukan karena banyak juga kekurangan-kekurangan setelah pelajaran melihat situasi sekarang ini. Saya kira itu. Ada tadi kan penekanan partai politik. Tadi kan Mas Hanta justru melihat juga bahwa ini independen ya dibikin susah juga sih gitu. Andai kan kemudian independen dapat porsi yang lebih, saya nggak bilang adil ya, lebih proporsional lah misalnya. Lebih ringan. Iya, lebih Dan ringan. waktunya mungkin Nah, serentak, apa Pak susah- Soni susah. melihat dari sisi independen? Bukan, ini esensinya mau independen mau partai politik itu adalah membangun demokrasi yang sehat. Esensinya 2, partisipasi politik kita dorong, yang kedua kontestasi. Ya. Saya kira itu intinya 2 ini. Tapi kan undang-undang kan teman-teman DPR kayaknya setengah hati juga ini ngasih kesempatan sama independen. Toh isinya partai politik di DPR itu. Iya, yang jelas Kalau independen dulu Ya. kan lebih karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi tolong dipahami bahwa dalam konteks independen kemarin itu kan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau DPR kan melihat dalam konteks NKRI juga. Karena kalau kita membuat partai politik itu prasyarat untuk membuat cabang itu berapa kabupaten kota, berapa provinsi. Ya. Jadi jangan sampai yang namanya kepala daerah itu lepas dari koneksitas terhadap daerah-daerah lain. Ya. Bahwa akhirnya muncul calon independen itu bagian daripada dinamika yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita pahami masalah itu. Jadi tidak bisa kalau hal itu kemudian disalahkan ke pembuat undang-undang. Bikin partai politik aja syaratnya. Berarti Mas Robimo justru nggak setuju ada independen kan sebenarnya? Independen itu bagian daripada keputusan Mahkamah Konstitusi loh, lebih ke sana. Ya. Karena konteks kita ini dalam konteks membuat undang-undang itu substansi berdemokrasi dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Harus ada yang perekat yaitu partai politik itu sendiri kan begitu loh. Jadi ini kalau dari naga-naganya kalaupun revisi kayaknya independen ya tetap begitu kita Bisa-bisa aturannya. tambah naik ini. Mari kita lanjutkan. Kurangnya lagi. calonnya juga karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang Iya. membatasi anggota Harus DPRD harus mundur. Harus Iya. mundur ya. Efek surutnya berbagai kader yang akhirnya tidak berani mundur Betul. tentang kepala daerah. Di antara yang berani Kang Saan ya. Sesaat lagi kami masih punya satu segmen soal ini. Ya karena syarat itu ya, Ya, banyak banyak orang itu, yang signifikan. Banyak. Betul.